Tidak itu. Hanya orang yang Allah haji, sholat orang yang Allah, puasa orang yang Allah. Tapi infak Allah suka, manusia suka. Orang yang infak itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga. Tapi sebaliknya orang yang pelit, jauh dari Allah, jauh dari manusia, dekat dengan neraka. Karena itulah maka infak fisabilillah itu jauh lebih besar pahalanya. Satu contoh, orang infak untuk membangun musola. Berapa ratus orang, mungkin berapa ribu orang selama berdiri kita musola, lu bakal sholat dirinya. Maka selama itulah pahalanya mengalir ke orang. Tapi kalau ibadah haji hanya diri sendiri, yang lain tidak dapat manfaat apa-apa. Ada satu kisah yang bagus. Di zaman tabi'in muncullah seorang ulama bernama Muawiyah, seorang ahli sufi. Tengah 70 tahun itu beribadah dengan khusyuk. Siangnya puasa, malamnya tahajud, baca Quran dan zikir. Ketika musim kemarau, keluar dari rumahnya untuk mencari air wudhu. Maka di satu lembah ada air yang menggenang, ada sumur. Di tengah kegelapan turunlah, kelihatan oleh Muawiyah itu ada yang berpakaian putih, membawa catatan buku yang sangat tebal, catatan anak. Lalu ditanya oleh Muawiyah, siapakah engkau? Maka orang yang berpakaian putih itu mengatakan, saya adalah malaikat pencatat hamba Allah yang soleh. Kata Muawiyah, kalau begitu coba cari dalam catatan apakah ada nama saya Muawiyah sebagai hamba Allah yang soleh. Dibuka ke malaikatnya, buka sabara jam ya terbuka lagi dan tebal, tidak ada nama Muawiyah. Kalau begitu coba sekali lagi, mungkin kaliwat, dibuka oleh malaikat sekali doi, tidak ada nama Muawiyah sebagai hamba Allah yang soleh. Kalau begitu kata Muawiyah, pinjam bukunya, akan saya buka sendiri. Dibuka berjam-jam ke Muawiyah, ternyata tidak ada nama Muawiyah. Maka ketika itu Muawiyah menangis sejadi-jadinya. 70 tahun beribadah itu ternyata tidak menjadikan dirinya sebagai hamba Allah yang soleh. Selanjutnya Muawiyah minta kepada malaikat agar ditanyakan kepada Allah, kenapa saya katanya tidak dimasukkan sebagai hamba Allah yang soleh. Maka malaikat pun tunjukkan ke Allah dan bertanya, kenapa Muawiyah tidak masuk golongan hamba Allah yang soleh. Kata Allah itu, sebab Muawiyah itu hanya asik denganku. Dia rajin sholat, dirinya denganku, kata Allah. Dia rajin puasa, dirinya denganku. Haji, dirinya denganku. Itu berarti baru bagus hablum minallah. Hubungannya dengan Allah bagus sekali. Tapi hubungannya dengan manusia hablum minan nasnya buruk. Ada tetangganya yang kelaparan, tidak dibiarkan. Ada yang bodoh, ada yang jompo, ada yang yatim, ada yang miskin, tidak peduli sama sekali. Berarti buruk sekali dengan hubungannya dengan sesama manusia. Nah, padahal Allah telah bersabda, "Dzuribat 'alaihimuz dzillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Kalian akan ditimpa malapetaka kerugian dimanapun berada, kecuali kalau baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan sesama manusia. Ternyata untuk supaya selamat kita dunia akhirat harus baik dengan Allah dan baik hubungannya dengan sesama manusia. Di lingkungan kita ada orang yang memerlukan bantuan, kita harus peduli. Sebab Islam sesungguhnya adalah agama sosial yang harus peduli dengan orang lain. Kurban itu adalah ibadah sosial. Kenapa? Supaya orang yang tidak merasakan dan jarang sekali makan daging, paling tidak 1 tahun sekali makan daging. Apakah ketika kurban kita itu Allah makan dagingnya? Tidak.
Kata Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kalau kalian berkurban, dagingnya, darahnya dikubur, dimakan manusia. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaannya. Itu ibadah sosial. Dalam surat Al-Ma'un itu dengan jelas Allah bersabda, Ara'aitan ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian siapa pembohong agama itu? Yang mengaku dirinya beragama, ibadahnya hebat, ilmunya banyak, tapi di akhirat kata Allah pembohong itu. Maka Allah melanjutkan, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Itulah orang yang tidak peduli kepada anak yatim dan orang miskin. Mau hidup, mau mati, mau bodoh, mau apapun tidak peduli sama sekali. Maka orang itu termasuk pembohong agama. Itulah Islam. Karena itulah maka kurban ini adalah bagian daripada ibadah sosial, di mana kita harus peduli membagi kenikmatan kita kepada orang lain yang kekurangan, yang tidak beruntung. Nah, begitu. Jadi untuk menjadi orang yang soleh yang bertakwa itu harus baik hubungan kita dengan Allah dan baik hubungan kita dengan sesama insaniah. Ketika Indonesia dimerdekakan dulu tahun 45, maka tim 9, anggota 9 itu merumuskan Undang-Undang Dasar 45. Salah satu di antaranya berbunyi, fakir miskin dan orang-orang yang terlantar dipelihara oleh negara. Pasti Bapak tahu itu. Kenapa waktu itu para pendiri Republik itu mencantum itu? Sebab menurut ajaran Islam bahwa memang orang yang tidak peduli kepada fakir miskin anak yatim pembohong agama itu. Sudah ada undang-undangnya itu, tinggal ngajalankan. Cuman masalahnya sekarang ini duitnya banyak dikorupsi itu daripada dibagikan ke fakir miskin gitu ya. Alhamdulillah kita dengan ayah minyak goreng gitu ya. Tapi naon bensin berkira ada sulit aturan nanti gitu ya. Untung saya ada buka mobil gitu ya. Bapak-bapak yang punya mobil malah dari ya nanti. Nah, gitu. Alhamdulillah gitu Pak. Kesimpulannya bahwa ibadah haji dan umroh itu adalah amalan yang paling utama. Karena itulah maka yang belum sempat haji dan umroh, azam saja, niatkan saja, ya, rencanakan saja dalam hati, saya ingin haji dan umroh. Siapa tahu nanti Bapak pun tidak punya uang besar, tapi ada yang memberangkatkan orang lain. Sekarang kan ada yang karena tugas kesehatan misalnya apa bisa berangkat haji juga itu. Nah itu namanya haji nurdin, haji ikut dinas. Itu lupa ya. Kenapa yang paling memang bisa ibadah haji wedanya. Nah, alhamdulillah. Tasak itu parah kalau panjang ting dah bagaimana mesti subuhan gitu. Bangun mesti subuhan konsentrasi tenggus semawur. Bingung gitu. Ayeuna hari teh di dahar dangus diblong kami di dahar cantusan wae teh ceramah. Jadi lain panjang pendek nya da nama ceramah atos. Dahar saya di payuneun kaitannya ulah mubazir. Urang anu awe nama urang anu. Mudah-mudahan corona teh singgar berakhir. Mudah-mudahan zuriyah anak cucu kita sing soleh-solehah. Cita-cita yang baik yang belum terlaksana semoga Allah kabulkan. Ikhtiar usaha kita dalam mencari rezeki semoga Allah berikan rezeki yang halal yang barokah untuk bekal beribadah. Rumah tempat tinggal kita, tempat kerja kita mudah-mudahan jadi tempat yang aman, nyaman, jauh dari malapetaka. Mudah-mudahan sisa umur kita bisa diisi dengan amalan yang bernilai ibadah. Ketika menghadap Allah semoga dalam keadaan husnul khotimah. Keluarga kita, orang-orang yang berjasa kepada kita tapi sudah meninggal dunia, kita doakan mudah-mudahan Allah menghapus dosa-dosanya, menerima iman Islam dan amal solehnya, melapangkan kuburnya, menempatkan ruhnya dalam keridhaan Allah,
serta bisa berjumpa di surga Jannatul Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami dan anak cucu kami orang-orang yang taat berbakti, soleh dan solehah. Jadikan mereka pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hab lana rabbij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, jadikan kami, istri dan anak cucu kami orang-orang yang selalu menegakkan sholat, serta kabulkan segala doa dan permohonan kami. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa kaum mukminin mukminat sampai hari ketika dihisab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami memohon kepadamu, berikan kepada kami hidayah. Jadikan kami golongan orang yang bertakwa. Berikan kepada kami kemampuan untuk menjaga kehormatan diri, serta berikan kepada kami kekayaan batinnya. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati biha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Ya Allah, perbaiki agama kami karena menjadi kendali segala urusan kami. Ya Allah, perbaiki urusan dunia kami karena menjadi tempat hidup kami. Ya Allah, perbaiki urusan akhirat kami karena akan menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah hidup ini sebagai tempat bertambah-tambahnya segala kebaikan, serta jadikan mati sebagai tempat peristirahatan dari macam-macam keburukan. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhiri hidup kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah tausiah dan doa kita, semoga ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz guru kita, Ustadz Muhyiddin Isjo, yang telah memaparkan, menyampaikan materi kajiannya. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita untuk bekal di bulan Zulhijjah ini. Semoga pahalanya apa yang disampaikan oleh Ustaz punya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, silakan penutup acara ini sambil bersilaturahmi setelah kepada tolak ilmi, ya, untuk menikmati menu sarapan yang insyaallah bervariasi. Menunya menu bubur kacang plus roti, kemudian ada kukus pisang, ada jus jambu, ya. Ini semua hasil karya infak sedekah para pecinta sedekah, para donatur, ya. Dan Bapak dan Ibu, dari minggu berikutnya juga kami tidak ada kemungkinan, Bu, ya. Kami terbuka, silahkan Ibu bawa yang di rumahnya apa aja mesti, ya. Jadi kalau belanja ini nanti untuk saya bawa ke masjid, ya. Kami sangat dengan senang hati. Apabila ada yang tidak kebagian, ya, buburnya, mohon
ya nyumbangnya juga enggak, tapi pulungnya jangan sampai ya, jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan berkah ya untuk masjid kita, untuk lingkungan kita, untuk keluarga kita, dan insyaallah mudah-mudahan apa yang diinfakkan, apa yang disedekahkan, semoga Allah lipat gandakan, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik, sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Pak Ustadz. Luar biasa ya, betapa hebatnya orang yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah. Salah satunya adalah dengan berkurban ya, berkurban Idul Adha, kemudian berhaji juga itu adalah berkurban ya. Apa harus yakin apa yang telah dikurbankan berupa harta ya, berupa bahkan nyawa ya, kalau di zaman Rasulullah itu sebagai jihad fisabilillah, dan yakin pasti akan diganti Ibu ya. Saya nambah dikit, jadi yang pasti yakin akan kontan diganti itu Ibu, yang pertama kita bersedekah kepada orang tua, itu yakin akan kontan langsung diganti oleh Allah gitu ya. Yang kedua, orang yang berkurban mengorbankan hartanya untuk ibadah haji dan umroh, itu juga yakin langsung akan diganti itu oleh Allah, tidak akan lama-lama itu. Makanya tadi kata orang yang berhaji, yang berumroh itu tidak ada yang miskin, tidak ada yang makmur, rata-rata yang berkah itu. Yang ketiga, dengan berinfak kepada anak yatim. Anak yatim juga itu salah satu yang akan kontan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat untuk menikmati sarapannya. Untuk hari pekan depan ditiadakan karena Idul Adha ya, karena Idul Adha. Untuk itu kami bersama DKM khususnya panitia kurban alhamdulillah telah terbentuk walaupun belum difinalisasi, terutama kesiapan para pengurusnya, mengingatkan kepada para jamaah sebagaimana yang sudah diinformasikan, diumumkan ya, mohon untuk partisipasi kerjasamanya membantu kegiatan kurban walaupun bukan pengurus DKM ya. Kami sangat terbuka ya, apalagi di tahun ini sudah ada insya Allah 4 sapi ya, jadi membutuhkan tenaga, dan kami memberdayakan potensi yang ada itu ya. Kemudian nanti juga ibu-ibu ya insya Allah ya, pengurus Majelis Taklim juga mohon kerjasamanya gitu ya, untuk kegiatan kurban yang akan datang. Dan dari panitia juga kami telah menyiapkan ya kaos panitia kurban, tapi mohon di-list ya, yang tidak di-list ada sisa ya seadanya, kalau nggak kebagian gitu ya. Jadi insya Allah mungkin karena sebelumnya kita sudah mempersiapkan khususnya bagian peralatan ya, bagian peralatan nanti mulai hari Rabu dan Kamis harus sudah mempersiapkan bikin